Assalamualaikum Kedan Medan, jumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba menerbangkan DJI Avata 2 untuk tes ringnya jarak jauh. Kemudian kalau jarak jauh saya rasa udah ada yang review ya. Kita ingin coba tes drone Avata 2 ini dengan berbagai halangan seperti gedung, pohon-pohon di hutan ya. Kita akan menuju kampus 1 UMA di Jalan Pancing Medan ya. Jadi begini, kawan-kawan Kedan Medan, DJI Avata 2 ini dirilis pada tanggal 11 April kemarin. Jadi tentu banyak sekali euforia orang, apalagi pencinta drone FPV digital lah ya, seperti Avata ini yang memudahkan kita untuk menerbangkan atau ya berbagai aktivitas dalam menggunakan drone DJI Avata 2. Saya masih sedikit ragu nih, karena DJI Avata 2 yang diharapkan, saya pengguna drone FPV Avata itu dari generasi pertama ya sampai sekarang itu, yang saya harapkan di Avata ini diperuntukkan untuk drone belusukan, dimana berharap supaya penghalang pohon-pohon, gedung itu bisa teratasi tanpa harus menggunakan FCC hack. Seperti yang kita tahu, FCC hack itu adalah tidak dibolehkan sebenarnya, tapi apa boleh buat ya kawan-kawan, karena kalau tidak pakai FCC hack itu jarak jangkaunya pendek sekali. Sekali lagi, hal ini bukan untuk memaksakan kita terbang ya. Jadi perlu digarisbawahi, drone diciptakan untuk memudahkan kebutuhan kerja kita. Jika tidak melanggar KKOP dan peraturan pemerintah atau peraturan negara, terbang di beberapa wilayah yang dilarang, ya udah kita boleh dong terbang, baik itu menggunakan FCC hack atau tidak. Tetapi jika memang sudah dilarang zona terbangnya atau NFZ, ya kita nggak usah memaksakan diri. Itu betul statementnya. Jangan memaksakan diri terbang di zona-zona terlarang. Tapi kalau memang untuk wilayah yang tidak dilarang terbang, seperti di pantai yang tidak ada NFZ, rupanya sinyalnya putus atau sinyalnya lemah, boleh dong kita pakai FCC hack. Ya nggak? Jadi saya kira itu. Oke, kawan-kawan Kedan Medan, kita udah mau dekat ke kampus 1 UMA, kita akan lihat bagaimana apakah ketangguhan dari DJI Avata 2 nih. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan komentar. Kedan Medan, uhui! Oke, Kedan Medan, kita sudah sampai di kampus UMA. Kita akan coba terbangkan DJI Avata 2 ini di belusukan ke hutan-hutan. Apakah signalnya kuat? Tapi ini saya sebagai catatan, Avata 2 ini sudah saya FCC hack ya. Jadi artinya FCC hack ini bukan untuk melanggar aturan ya, tetapi untuk mengetes, karena kita ada beberapa momen memang harus terbang dengan banyak belusukan ya, di hutan, kemudian ada gedung-gedung yang mungkin rumah-rumah yang menghalangi, apakah dia terganggu apa tidak. Kita akan coba ya. Oke, sudah saya pasang nih baterainya ya. Kita coba hidupkan drone-nya. Oke, udah hidup. Kemudian remote-nya kita hidupkan seperti biasa ya. Oke, lalu DJ Google-nya akan kita hidupkan. Oke, kita coba ya. Sekali lagi, kita hanya ingin coba dia di hutan, belusukan di hutan ya, di hutan kampus. Nah, ini kerennya, ini kita bisa nengok nih. Nah, kita bisa nengok visionnya nih ya. Jadi keren kali. Jadi kita bisa nengok tembus pandang nih. Tuh, ya kan, keren ya. Oke, kita kondisikan dulu. Jadi ini rupanya fungsi bendolan ini untuk penyangga di jidat ya. Kalau selama ini kan DJI Avata, ada DJI Google sebelumnya kan 1-2 dia penyangga utama itu di matanya ya. Ini tidak ya. Jadi penyangga utamanya di jidat ini. Nah, ini dia. Jadi biar mata kita tidak bebekas. Mungkin itu tujuannya ya. Ini ngefek ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Dia nggak kabur. Oke, udah ini perfect ya. Oke, kita coba terbangkan ya. Ini anginnya tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hidupkan motornya. Oke, sudah hidup ya. Oke, kita terbangkan holder. Oke, terbang. Oke, terbang ya. Oke, kita langsung coba kelilingi hutan dulu ya. Apakah nanti begitu udah keliling hutan, kita akan coba nanti dia masuk hutan ya. Ini adalah lokasi kampus 1 UMA ya.
Waduh, kameranya luar biasa, kameranya nih ya, jernih kali ya. Ini semua settingan kameranya auto ya, jadi tidak ada saya setting-setting, masih bawaan dari DJI Avata 2-nya. Oke, kita sudah melewati masjid. Kita akan coba masuk mengelilingi hutan ya. Wah, oke, udah mulai kabur-kabur dia. Iya, iya, kita coba aja, pak saja dulu dia. Oke, udah mulai kabur, udah mulai kabur. Oke, ya ini masih ada. Aduh, sudah merah deh ya. Udah merah, udah merah, udah merah kawan-kawan. Sudah merah deh ya. Kita paksa aja dulu. Kira-kira berhenti di mana dia. Oke, hilang merahnya ya. Mungkin karena intervensi ya. Oke, ini kita terbangkan lagi keliling hutan. Ini jadi cukup jauh ya hutannya ini ya. Oke, udah hilang. Oke, udah hilang merahnya ya. Kita coba terbang aja pelan-pelan dulu. Oke, baterai 94%. Kita kelilingi hutan. Sinyalnya lumayan lah ini ya. Ini udah mulai hilang merahnya ya. Oke, sekarang kita keliling hutan. Oke, berhasil ya. Keliling hutannya berhasil. Oke, mantap. Oke, coba kita tes dulu lah flipnya ya. Apakah berhasil ya? Yang drift oke, kita tes. Jus. Wih, bisa dia mundur ya, luar biasa. Oke, bisa dia mundur ya. Oke, mantap. Bisa dia flipnya ya. Oke. Oke, mengelilingi hutan aman ya. Kawan-kawan ke Medan. Kameranya bening kali. Coba kita melewati gedung yang besar itu ya di Fakultas Agama Islam. Apakah terganggu ya? Ini kita kan masih di belakang dia ya. Oke, ini taman belum jadi ya, nanti akan menjadi cantik ini ya. Oke, kita akan coba masuk ke belakang ya, belakang gedung Fakultas Agama Islam. Nah, ini dia ya. Ini di belakang betul nih ya, kawan-kawan ke Medan. Nah, ini masuk belusukan, udah kuning dia ya. Kita kuning. Kita paksa saja dulu, kira-kira berhenti di mana dia. Masih kuning nih ya, belum kabur. Dia yang kabur tuh merah deh ya. Ini masih aman. Kita belok kiri ya, udah merah nih. Oke, hilang lagi merahnya. Oke, kita belok, oke, belok ya, belok. Nah, udah kabur. Santai, kalau kabur nggak usah panik ya, nggak usah panik. Kita coba lewat dari ini gedung perpustakaan ya. Wah, ini udah cukup jauh nih ya kawan-kawan. Banyak, bukan jauh artinya banyak gedung di sini ya. Ini sekolah SD Nurul Ilmi udah lewat. Sudah merah ya, kabur. Santai aja. Ingat kalau kabur low signal tak usah panik ya. Itu dia. Oke, aman ya. Oke, mantap. Sekarang kita terus lagi aja. Oke, mantap. Mantap ini ya. Kita tes dulu flipnya ya. Just see. Oke, itu lagi. Mantap. Oke, mantap ya. Flipnya berhasil ya. Wow. Sorry ya. Flipnya berhasil ya. Oke. Mantap nih ya. Oke ya. Jadi kawan-kawan dan ini signalnya lumayan, walaupun dia kuning atau merah, tapi gambarnya masih bisa jalan ya. Biasanya kan low signal ya. Kita tes lagi. Cut. Oke ya. Oke. Oke ya. Oke, karena sempit nih ya. Keren juga nih ya fitur flipnya ya. Sekarang kayak 188-nya. Oke, sekarang kita ke hutan lagi ya. Sekarang kita coba masuk ke hutan ya kawan-kawan. Kita mundur aja dulu. Oke, kita maju lagi. Iya, keren ya. Jadi kita bisa masuk hutan ini ya. Jadi memang saya sangat apresiasi ya kameranya ini, karena dia mungkin lensanya besar ya, 1,313 ya. Oke, kita coba masuk hutan ya. Masuk hutan, santai dulu. Oke, berhasil. Kalau di sini santai. Ya, ini banyak pohon-pohon. Ya, saya masih menggunakan joystick ya, motion control ya. Belum pakai remote. Oke. Masuk ke hutan, santai saja. Wah, bagus nih, signalnya aman ya sama pohon-pohon rupanya ya.
kawan-kawan Medan. Aduh, seru nih. Sap. Oke, wah luar biasa, udah kuning. Oke, aman lagi dia. Oh, jadi mungkin antenanya ini apa? Sensor antenanya mungkin di belakang baterai nih ya. Karena dia begitu muter, dia langsung apa namanya? Langsung berkurang dia. Coba kita masuk ke kolam ya. Waduh, sip. Oke, santuy. Gak usah panik ya kan. Oke, air mancurnya nggak hidup. Waduh, ini kolamnya ya. Biasanya air mancurnya hidup nih ya. Ini karena libur mahasiswa tidak dihidupkan. Oke. Waduh, oke. Sekarang kita coba menuju ke hutan besar. Hutan besar ini apa pohon besar ya. Ini pohon langka yang ada di kampus Uma ini ya. Oke, ini dia pohonnya. Wish. Oke. Oke. Bagus nih ya, kawan-kawan kameramen. Coba kita masuk. Santai. Tak usah panik. Wish. Push. Oke, nabrak pohon ya, batang aman ya. Oke. Wish. Jadi main ini santuy, nggak usah ragu-ragu ya, karena dia memang drone belusukan ya. Oke, kita coba percepat, kencangkan sedikit ya. Ini saya sangat senang ya, karena memang signalnya ternyata kuat ya, walaupun dia kuning apa tadi merah ya, tapi signalnya belum putus. Biasanya kalau udah merah dia biasanya putus tuh signalnya. Ini di dalam hutan ya, hutan kampus Uma. Oke, nanti akan saya tampilkan juga di Google-nya ya, kawan-kawan kalian. Oke, ini masjidnya, kita coba mendaki ya. Oke, 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 kita mau diving. Oke, mantap. Oke ya kawan-kawan. Oke, saya rasa cukup ini ya, cukup bagus nih ya. Saya sangat senang dengan kameranya sebenarnya ya. Kameranya warnanya walaupun auto, tapi semuanya dapat warnanya ya. Ini sama kayak R3 ya. DJI R3 ya, sama nih kayaknya. Wih, cantik kali warnanya nih ya, kawan-kawan kameramen. Oke, jadi memang luar biasa ya mainnya nih ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya, saya belum coba fitur diving ya, tapi kalau akronya berjalan dengan baik, signalnya bagus, karena memang udah saya FCC ya, 03 ya. Jadi memang aman. Ya, sekali lagi FCC itu digunakan untuk di saat urgen dan bukan di wilayah larangan terbang. Jadi jangan salah kaprah ya. Kita mematuhi semua peraturan KKOP ya, kawasan keselamatan. Ini kita masuk ke wilayah masjid ya. Ini wudhu, tempat wudhu masjid ya, masih bagus ya, ada kuning dia ya. Dia kalau ada penghalang mungkin kuning, tapi nggak ada masalah ya, gambar masih walaupun kuning ya, sinyal kuning, gambarnya masih jernih ya. Dia merah, dia yang kabur ya. Jadi merah kabur, tapi alhamdulillahnya tidak putus signalnya, itu yang penting ya kan. Kita coba lagi nih, aman semua ya kawan-kawan kameramen. Ya, ini memang kampusnya lagi libur karena memang musim libur lebaran. Jadi sunyi, biasanya rame manusia di sini ya, para mahasiswa nongkrong di hutan. Ini sunyi karena memang lagi libur ya. Oke, santai. Ini joglonya belum siap ya. Ini untuk nanti mungkin digunakan untuk mahasiswa, dosen belajar nongkrong secara outdoor di sini ya, keren ya. Jadi ada beberapa tempat yang disediakan kampus Uma ini untuk nongkrong-nongkrong di dalam hutan. Keren. Oke, kawan keren-keren, saya rasa ini saya sangat apresiasi. Cuman memang saya sangat sayangkan kenapa di DJI Avata 2 ini
lagi-lagi DJI tidak mengeluarkan sepaketan dengan bundle dengan remote-nya ya, remote RC. Tapi mungkin karena di faktor harga ya. Tapi ya overall ya ini cukup lah, karena DJI Avata 2 ini tergolong lebih murah dibandingkan DJI Avata sebelumnya. Tapi dengan beberapa fitur tambahan yang cukup ya asik lah ya. Kita coba lagi ini flipnya ya, driftnya ya. Kita driftnya pakai joystick Z. Oke, mantap. Oke, kita akan coba mana lagi ya, kayaknya udah semua. Terbang tinggi juga oke. Kalau jarak range kayaknya nggak usah kita bahas, karena di atas kertas dia 13 kilo dari jarak remote. Bisa ya, dari jarak remote 13 kilo saya kira udah cukup oke ya, mumpuni tuh. Kita coba turun santuy. Iya, oke. Saya memang terbiasa menggunakan pakai remote ya, pakai joystick ini motion control ya lebih mudah ya. Cuman lagi-lagi kembali ke passion orang masing-masing. Ada beda-beda ya. Tapi beberapa orang lebih suka menggunakan remote, ada yang menggunakan motion, tergantung ya. Tapi biasanya kalau untuk para pilot profesional lebih presisi ya, lebih presisi itu biasanya kita menggunakan remote ya. Tapi lepas dari itu tergantung semua kebutuhan kita ya. Kalau saya kebetulan memang ambil voltage close up, maka DJI Avata 2 ini sangat mumpuni. Satu lagi yang perlu dipahami kawan-kawan Keren Medan, suara noise-nya luar biasa ya, tidak bising. Jadi kalau main di indoor saya rasa ini tidak begitu mengganggu ya. Smooth kali ini suara apanya, suara mouse-nya, suara propellernya ya. Noise-nya sangat apa kali. Wih. Oke, kira-kira saya rasa itu. Jadi saya akan coba take off kan. Baterai sudah 40%, durasi udah hampir 20 menit ya. Baterainya gadang ya, gabang ya. Jadi bisa lama. Jadi kita asyik seru mainnya ya, tanpa takut baterai buru-buru habis. Untuk drone FPV seperti ini, wah ini udah cukup lama ya. Mungkin ini drone FPV paling lama di kelasnya, dengan daya tahan baterai yang cukup lama, 23 menit kawan-kawan Keren Medan. Kalau yang Avata sebelumnya itu kan dia hanya 15 menit. Itu up to 15 menit ya, karena saya pakai nggak sampai 15 menit ya. Apalagi kalau kita pakai mode sport. Dan ini saya masih menggunakan mode normal semua, tidak ada spot. Jadi memang ya asik lah ya. Oke, udah 30%. Jadi ini akan kembali RTH ya, itu di 30%. Jadi biar sama-sama aman, kita juga mainnya nyaman ya. Jadi terbanglah menggunakan drone dengan bijak ya, dengan mengikuti kaidah KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Jangan terbang sembarangan, membahayakan orang lain, apalagi membahayakan drone, itu sudah pasti. Jadi simpelnya seperti itu kawan-kawan Keren Medan. Oke, seru. Jadi ini pun juga motion controlnya tidak perlu banyak gerak-gerakan tangan kayak dulu ya. Cukup di pergelangan tangannya, belok kanan kiri langsung responsif dia. Dan sangat responsif ya, sangat responsif. Oke, sudah 31% baterainya. Kita kayaknya take off aja dulu ya, kawan-kawan Keren Medan. Oke. Wih. Oke, kita take off dulu. Ya, ini promosi sedikit ya. Universitas Medan Area, kampus swasta terbaik di Sumatera Utara. Uhui. Hehe. Wah, seru lah.